Ada nggak Dir hal-hal positif yang lo lakuin di rumah nih? Tidur kayak di atas 8 jam men. Katanya kan masih buka ya, lama ya. Dan saya juga. Buka kolaknya disiapin ya. Kalau gue sih sedang banget sebenarnya, karena gue tuh orangnya emang lebih gue kalau kerja di kantor sama kerja di rumah, gue justru lebih cepat kerja di rumah karena gue fokus. Kerja keras totalitas, lu mau ngerjain apa aja yang dianggap sepele sama orang, lu kerjain itu tuh selalu totalitas. Jauh kan? Oke. Timeline-nya lumayan ya. Jauh banget. Kalau yang gue nonton itu dark, yang ini bright lah gitu. Halo guys, jangan lupa like, follow, dan subscribe. Gue bisa masuk kantor baru nih dengan si achievement ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu, dan apa yang gue lihat, gue ada di industri di Indonesia di animasi gitu. Si achievement ini tuh cuma untuk ngebantu kayak semacam apa ya, kayak oke, lu kredibel nih, lu udah dapat menang ini, lu bisa masuk kantor ini gitu dengan prestasi lu gitu. Tapi yang gue seiring dengan berjalannya waktu, gue ngelihat kalau achievement tuh cuma kayak gitu doang gitu fungsinya. Nah, perubahan era ini nih yang dari gue di generasi gue dan sekarang ada generasi yang kayak sosial media makin kenceng. Gue ngerasa gue tuh kalau zaman dulu gue tuh dengan achievement gue pengen masuk Disney gitu. Gue mau belajar mau masuk Disney. Nah, cuma gue di Disney itu ujung-ujungnya tuh gue bakal kayak ngerjain animasi yang bukan gue gitu. Cuman gue sekarang berpikir gue pengen punya konten sendiri. Thank you to the Academy, thank you to all of you in this room. Iya, ada nyokap gue sama mama mertua gue. Halo tante. Halo tante. Dama 23 tante. Nggak apa. Yang mana sih Dama 23? Halo tante. Apa kabar? Assalamualaikum. Lama gak ketemu tante. Masih ingat nggak? Halo Arkencan. Iya, Arkencan. Yang pernah nginep di rumah gitu. Yang pernah nginep di rumah tuh makanan itu. Ya pokoknya intinya dengan kalau zaman sekarang tuh si kalau menurut gue prestasi kayak semacam achievement itu ya udah, gue ngeliatnya sih cuman kayak apa ya oke, itu gue perlu cuman untuk buat nunjukin kalau gue kredibel gitu. Tapi di dunia sekarang nih, di zaman sekarang di sosial media, kalau menurut gue konten sendiri, terus habis itu ya lu punya penonton, ngebentuk penonton sendiri, menurut gue itu suatu hal yang udah penting. Yang zaman dulu itu kita nggak ngeliat itu bakal ada sesuatu seperti itu potensial gitu. Potensial itu. Nah itu menurut gue ya itu harus seimbang lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau dulu kan gue kayak mikirnya kayak ini harus masuk festival ini. Cuman ujung-ujungnya festival itu nggak ini banget gitu. Ya iyalah sih, maksudnya untuk kayak gue bisa masuk kantor ini, gue belajar sesuatu yang baru ya kayak gitu. Cuman gue di zaman sekarang gue ngeliat nih sosial media, dengan adanya sosial media itu jadi kayak sesuatu yang cukup penting juga. Iya, konsistensi is the key, Dire. Iya, benar-benar. Kayak karakter grafisnya untuk kedepannya bisa ngebawa, bisa nge-influence teman-teman yang lain lah gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu kan tadi ngomong karir, Dir. Next nih, situasi kan lagi kayak gini nih, wabah segala macam, pandemik, orang-orang stay di rumah, from home. Ini berpengaruh nggak dengan apa yang lo lakuin sekarang? Nah, pekerjaan kreator emang apa yang ke hold karena misalnya lo disuruh bikin semacam aplikasi seperti Pokemon Go gitu. Dan aplikasi lo seperti Pokemon Go. Nah, cuman lo harus pergi ke area tersebut, lo harus ngambil foto. Oke. Nah, itu kerjaan-kerjaan itu yang ke hold karena lo nggak bisa pergi ke sana. Dan apa namanya, tempatnya karena emang masih ditutup. Oke. Nah itu jadi kayak delay agak lama. Cuman ada beberapa klien-klien emang internasional gitu ya, dan emang karena gue kerja di bidang software, jadi itu kayak masih terus jalan, masih bisa jalan lah.
Ya beruntungnya gue ada di industri itulah si software. Nah untuk yang kerjaan gue yang personal project nih si Ardira Putra itu ke hold-nya ada beberapa project-project yang misalnya gini, gue disuruh bikin kayak semacam artwork yang untuk ditempel di dinding. Oke. Ditempel di dinding kantor lah pokoknya ada gitu. Oke. Nah itu dari tahun lalu itu tuh kayak ke hold terus itulah pokoknya lama banget kayak feedbacknya ini pakai material ini mah gue apalagi gue selama ini gue mainnya di digital kan gue nggak tahu tentang material kertas kayak gimana. Nah ujung-ujungnya karena itu ini pandemik ini ya itu nggak tempel di dinding gitu. Oke. Secara langsung lo juga harus ngecek dulu kan material ini gimana bahannya. Iya. Doc itu gimana gitu. Ya itu ada beberapa project-project yang ke hold, tapi baru-baru ini ada kayak semacam genre. Kalau menurut gue sih ini genre baru nih. Kalau genre tuh kayak motion graphic tuh kayak misalnya bumper kan kayak semacam motion graphic bisa ngerjain bumper buat acara-acara itu infografik buat kayak misalnya aplikasi-aplikasi sekarang bikin konten di YouTube pakai infografik. Nah kalau ini namanya kayak YouTube visualizer gitu. Jadi kayak misalnya ini musisi-musisi biasanya. Jadi kayak musisi-musisi zaman sekarang dia kayak dia kan nggak bisa nggak waktu di pandemik ini nggak ada tempat buat manggung kan. Jadi kayak manggungnya ini kayak punya manggung virtual kayak gitu-gitu. Nah mereka tuh butuh kayak misalnya ada musisi-musisi yang pengen mempromosikan si track barunya ini nih single ini nih musiknya dia. Nah dia jadi bikin kayak namanya YouTube visualizer sih. Sebenarnya udah ada beberapa yang bikin kayak gitu. Cuman menurut gua itu kayak baru aja sih gua dapat kayak ginian. Jadi kayak looping. Oke. Loopingan. Jadi nggak video klip. Kalau video klip kan lama kan. Duitnya banyak, gede, budgetnya juga gede, terus waktunya penuh juga lama. Dia pengen yang kayak singkat-singkat gitu. Oke, satu track ini looping beberapa scene ini aja gitu. Nah, ntar itu untuk kayak di lagunya ini. Nah, gue dapet itu kayak semacam kayak satu artis tiba-tiba dia pengen kayak bikin gue mau bikin kayak bisa 4 lagu gitu, bikinin kayak gini gitu. Nah, itu sesuatu yang baru sih di pandemik ini. Di saat berarti kayak dia punya 4 track misalnya. Terus dari satu track ini gue mau di bagian refnya aja ya lo loopingin, tapi visualnya lo bikinin kayak gitu kurang lebih ya. Lagunya sih bakal full diputar, cuman visualnya yang looping. Oh, I see. Yeah. Itu YouTube visualizer nyebutnya. Kalau dia sih si labelnya itu nyebut itu si YouTube visualizer. Cuman gue ngeliatnya tapi itu postingnya di YouTube aja atau di Instagram? Kayaknya bisa di YouTube, bisa di Instagram. Terus terserah sih merekanya sih mau dibikin kayak di mana. Cuman itu menurut gue baru aja gitu. Kayak oh ya ini bener juga ya bisa dibikin kayak gini gitu. Oke. Kayak sesuatu yang baru ya. Jadi kayak ya kadang-kadang kita juga pandemik ini tuh situasi yang bikin orang secara terpaksa nge-create sesuatu yang belum pernah dibikin gitu. Iya benar sih. Ya kalau nggak ada pandemik ini nggak akan ada nih. Mungkin YouTube visualizer atau ini streaming online kayak gini kita lakuin kayak gini. Nggak ada nih gitu kategoran sama silaturahmi kayak gini nih nggak ada nih. Nggak ada. Silaturahmi online. Ya itu kurang lebih lah. Nah, ada nggak hal-hal positif yang lo lakuin di rumah nih yang mungkin relate sama kerjaan lo atau personal atau pribadi atau keseharian lo yang lo lakuin sama Ratih biar bisa ngisi teman-teman lah gitu. Kecil lah tuh kayak misalnya beberapa teman gue yang sharing gue belajar masak kayak apa segala macam atau kayak gue bikin komik ya gitu. Kan ada daily Dira ya. Tidur kayak di atas 8 jam kan. Oke. Paling kita jadi kayak ngulik ini sih, yaitu tadi kayak film-film kita jadi ngulikin film-film yang belum pernah kita tonton sebelumnya. Terus habis itu bikin si Ratih juga jadinya nyobain masak-masakan yang belum pernah dibikin sebelumnya kayak gitu. Enak nggak tuh? Apa? Enak nggak? Masak apa tuh? Masakannya yang belum pernah dibikin sebelumnya itu rasanya gimana? Jujur lagi puasa ya, jujur. Yang pertama sih kurang enak sih. dijadiin title nanti videonya ya. Cuman levelnya makin lama makin naik. Oh gitu.
ada ini kan, ada That you had you could paling gue jadi ini sih ngulik sih Gal. Jadi lebih ke kerjaan-kerjaan gue yang si Ardira Putra ini personal, gue jadi kayak ngulik sesuatu yang baru lah. Pokoknya di entah itu di dalam softwarenya, gue belum pernah nyobain bikin ini nih kayak gini gitu. Gue jadi ngulik di situ. Gitu sih. Ya, at least bahkan ada yang bilang kayak jangan sampai setelah pandemik ini kita yang stay di rumah ini nggak ada nyiptain satu skill baru gitu. Iya sih. Ada yang bilang kayak gitu tuh, lu percuma banget hidup lu kayak useless banget kalau abis after pandemic hidup lu sama aja gitu, nggak ada yang baru tuh kayak. Iya. Udah deh, kelawet. Kalau gue sih sedang banget sebenarnya karena gue tuh orangnya emang lebih gue kalau kerja di kantor sama kerja di rumah, gue justru lebih cepat kerja di rumah karena gue fokus. Kalau di kantor tuh ada aja gue pengen ngasih tahu apa gitu ke orang ngobrol apa itu tuh pasti ada aja gitu. And what's the cure to our Kalau di rumah tuh gue lebih fokus sih, dan terus yang gue sukanya banyak banget orang yang nge-sharing ilmu di masa-masa sekarang. Banyak banget lah, mungkin idol gue waktu pas gue kayak misalnya gue dulu suka banget sama si Sir Dendi yang bikin 347 kan. Kapan gue bisa ngelihat sih dia tuh di interview yang seru gitu, yang benar-benar asik gitu. Nah, cuma di masa-masa pandemik ini nih gue bisa dengerin dia di interview, terus dia ngobrol lama lagi 1 jam. Habis itu ya udah itu jadi kayak ilmu. Jadi kayak banyak lah pokoknya si orang-orang yang ini di masa-masa pandemik dia kayak sharing ilmu, dan itu asik banget sih. Ya, setuju. Yeah. Mereka tuh secara nggak langsung tanpa disadari di pandemik ini juga sharing tentang personal life mereka gitu. Iya. Mereka bisa achieve sampai posisi sekarang gitu. Iya. Benar-benar itu seru banget. Gue suka banget sih gitu. Terus Didir, yang tadi udah tuh karir, terus impact pandemik ini terhadap kerjaan, sama hal-hal positif yang kira-kira bisa di-share sama teman-teman yang lain yang kira-kira nonton nih. Kalau dilihat kita viewersnya udah ada 5 juta viewers nih, mungkin 5 juta. Waduh, banyak banget. Yang nge-view udah 200k. Sombong amat. Ya bisa mungkin kali ada sponsor gitu kali ya, apa gitu mungkin. Udah mau buka gitu GoFood gitu, mungkin GoFood bisa ngeliat ini sponsor. Boleh. Kalau kita kadang suka nyelipin kayak gini. Kalau gue internet dulu aja Mas, internet. Dikit lah gitu. Ini internet gue agak kacau soalnya. Tadi ngomong karir, pandemik sama hal positif. Nah, si orkes ini kan tema besarnya itu kan miracle, where the miracle happens nih. Yeah. Ada nggak sih kejadian atau momen experience yang pernah dialamin itu kayak di luar kontrol gitu, kayak gue mengharapkan ini tapi tiba-tiba kok di sini ya kayak ada aja gitu bantuan dari langit yang benar-benar wah ini emang wah kacau sini, gue kok pernah ada kayak gini gitu, kayak nggak ada formulanya, nggak ada strategi, tiba-tiba langsung ya Allah gitu. Ada nggak sih? Gimana? Tapi ini ceritanya agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Santai kan masih buka ya, lama ya? Santai juga. Buka kolaknya disiapin deh. Jadi gini Gal, gue tuh dulu gue tuh waktu pas gue kecil, gue tuh keluarga gue itu kayak misalnya dari keluarga bokap sama keluarga nyokap nih, adalah itu persaingan antar si cucu. Lo ngerasa pernah kayak gitu nggak? Jadi kayak misalnya, wah ini si cucu ini masuknya SMA 8, ini masuk SMA 6, pokoknya ya itulah zaman generasi baby boomers kan, maksudnya kayak zaman dulu tuh dokter, akuntansi, itu semua tuh gengsi. Iya ya gengsi gitu. Nah gue tuh dulu mau graphic design kan, habis gue bilang kalau mau aku mau DKV gitu, aku mau DKV ITB. Saat itu kata si oma gue bilang, almarhum, bilang kayak gini, itu tetangga oma DKV ITB, lulusan DKV, ini jadi bikin lagu, main gitar gitu. Abang gitu suka ya bikin lagu gitu. Bang, gimana sih ini ya? Dibilang ya udah, maksudnya itu ya mindsetnya orang tua lah gitu kan. Habis itu gue udah nenek apa? Nenek, kakek. Nenek di Cimahi Bandung. Habis itu ya udah gue dari situ kayak wah gue menyiapkan jadi nih jadi menurut gue
Ini pokoknya kesimpulan sebelum gue mulai ceritanya ya, ini pokoknya kesimpulannya tuh ibaratnya kayak apa yang lu perbuat apa yang lu perbuat pada hari ini gitu. Ya pokoknya apa aja lu kerja keras, lu berbuat baik, itu tuh wah itu bisa jadi jawabannya tuh ada di ujung langit. Kapan yang lo nggak tahu itu kapan gitu. Ya terus habis itu gue mau membuktikan nih ke oma gue kalau wah gue harus dapat ITB di kafe ITB. Akhirnya gue dari situ kayak nyokap gue mindahin dari Primagama, keluar kan cabut, habis itu masuk ke misalnya ke les gambar kayak gitu lah pokoknya. Nah tuh gue film merah gitu-gitu tau gak lo? Film merah gitu. Iya. Kalau gue dulu SR 104 di Bandung. Oke. Itu intens gal. Jadi gue masuk kelas yang intens 2 minggu sebelum tes ITB. Itu gue ibaratnya itu gue sholat itu pasti selalu ada doanya. Pokoknya habis sholat sunnah doa. Pokoknya sholat sunnah doa. Terus habis itu ada tahajudnya juga lah. Pokoknya wah itu kok pakai komplit. Terus habis itu belajar kuliah dari belajar gambar dari subuh. Pokoknya udah ada deh, pokoknya jam 6, jam 8 tuh lo harus udah pergi ke SR itu sampai jam 6. Habis udah jam 6, gue malamnya gambar lagi gitu. Kayak gue ngeliat di internet, oh gambar-gambar yang bagus di film merah kayak gini ya gitu. Oh gue coba niru gitu loh pokoknya. Ya pokoknya gitu lah pokoknya. Kayak mati-matian lah berdarah. Nah terus waktu pas di hari tesnya, gue kan dulu kan ngeceknya kan harus di internet, lu masukin kode lu, ID lu, habis itu lu masuk ke terima atau enggak. Nah gue tuh ke warnet di dekat rumah gue di sektor 4, habis itu gue ke warnet, gue ngecek, wah ternyata gue nggak keterima. Ke warnet, habis itu gue nggak keterima, gue down banget kan. Terus malamnya gue masih ingat, itu tuh tiba-tiba ada acara kayak semacam makan keluarga di Pondok Indah Mall. Habis itu gue ke Pondok Indah Mall. Biasanya tuh kalau keluarga gue suka itu makan, nggak tahu suka banget makannya tuh di bakmi GM. Sama kita. Di bakmi GM. Nah, habis itu pas gue mau duduk, nah terus gue waktu itu yang kayak dramatis banget gitu lah, kayak Bu, boleh nggak aku pulang duluan? Kayak masih sedih banget kan. Aku boleh. Tapi kalau lu tahu nih. Udah tahu gitu. Udah tahu. Terus perjanjiannya nyokap gue bilang kalau misalnya kamu nggak masuk ITB, pokoknya IKJ nggak boleh aja dicoret gitu. Kalau misalnya kamu nggak masuk ITB, masuknya MMU ya gitu. Habis itu intinya gue nggak keterima. Gue pas pulang waktu adalah hari yang gue down banget lah, pokoknya down banget. Dan akhirnya gue harus pergi ke Malaysia kan. Gue pergi ke Malaysia dan waktu di perjalanan di Malaysia gue juga yang kayak nggak senang gitu muka gue, kayak gue mau jadi apa nih di MMU, gue mau jadi apa nih di MMU gitu. Di Malaysia mau ngapain gitu kan. Sepi lagi server kan nggak ada apa-apa gitu. Lewatin kelapa sawit kan dari airport gitu. Kelapa sawit banyak banget, gue mau jadi apa gitu. Habis itu ya udah pokoknya gue terima aja lah, pokoknya oke lah gue terima. Terus gue beranggapan kayak gini, oke, gue pokoknya kalau gue dari MMU gue pokoknya harus keluar dari kampus ini harus oke banget lah pokoknya gitu, harus belajar kayak gila-gilaan. Nah terus habis itu udahlah, maksudnya kan gue ketemu sama Dimas Dimbo kan. Si Dimas Dimbo ini kan jadi kayak roommate gue kan di situ. Ini lanjut dikit lagi ya. Iya, lanjut. Panjang soalnya nih ceritanya. Tapi si Dimas Dimbo ini jadi sahabat gue lah, itu teman pertama gue di MMU. Yang pokoknya akhirnya kita tuh jadi deket tuh. Habis itu kita tuh ya soalnya kan kita kan tinggalnya di hostel gitu, bukan di kayak apartemen Siberia gitu kan, di hostel gitu. Terus habis itu ya udah gue deket sama dia, jadi sobat banget lah pokoknya sama dia. Wah pokoknya ya oke lah, pokoknya seru lah pokoknya. Gue habis itu sampai akhirnya gue di MMU maksudnya bikin project musik kan sama si Gali juga nih, bikin project musik Beat the Medusa. Terus habis itu asik. Beat the Medusa, Sunday Carousel gitu, dan lagu pertama gue yang maksudnya menurut gue suka dan orang-orang juga kayaknya sih banyak yang suka ya gitu. Ini Dimbo Let's Go itu kan.
Yang pokoknya nyanyi di mana-mana, orang-orang Malaya ini penonton ini nyanyi di Dimmu Let's Go tuh sing along gitu, terus si Dimas juga waktu pas ada di kalaran kayak Dir, lu bikin lagu tentang gue gitu kan, gitu kayak wah itu banget, gue merinding dengernya gitu. Pokoknya gue bikin lagu nih tentang sama si Dimas Dimmu ini. Dan akhirnya perjalanan di Malaysia yang menurut gue kayak nggak gue bayangin bakal seseru itulah pokoknya. Bakal seseru musik, terus kita kemana aja gila kita tuh ranger di Malaysia kayak Ipoh gak ngerti nih pokoknya. Di situ maksudnya kayak ya perjalanan yang kita nggak nyangka ternyata ini petualangan di MMA ini tuh gila banget gitu, sampai akhirnya Best 5 years bener itu, dan itu orang-orang yang ada di situ juga ya, itu kayaknya oke banget. Maksudnya kayak kita nggak sama yang bandel-bandel banget gitu, enggak gitu di MMA kan oke gitu. Habis itu ya udah sampai ada si festival film yang akhirnya si Kitik tuh ke Jepang mana, dan akhirnya gue ada di Pijaru. Nah, itu ini ya. Nah, cuman akhirnya gue nikah, akhirnya gue nikah. Habis nikah kan tahun pertama tiba-tiba katanya harus beli rumah gitu. Cuman kan gue katanya lagi. Iya, katanya mau beli rumah kan. Nah, katanya sih kalau gue sama si istri gue tuh pengennya punya rumah tuh di ada namanya Golden Park 2 kayak gitu. Tahu gue. Golden Park. Gue cari Golden Park 1-nya tuh. Iya. Yang ternyata pokoknya sekarang teman-teman gue di Pijaru tuh tinggalnya di Golden Park 2 tuh. Waduh. Oke. Terus habis itu gue udah pengen banget di Golden Park. Nah, di Golden Park 2 tuh gue mikirnya kayak gini sama si istri gue. Nih kita bisa nih tinggal di sini. Kita mampu nih bayar KPR dengan biaya semuanya yang ada dan maksudnya biaya income gue lah dengan Pijaru dan si freelance kan. Terus habis itu mamahnya Ratih, ibu mertua gue, itu kayak mendingan kamu tinggalnya di Bintaro aja yang deket-deket, jangan di Cisauk gitu kan. Habis itu akhirnya waduh gimana, cuman di Bintaro rumahnya harganya tanahnya gila-gilaan gitu. Terus akhirnya dia ini mau menjadi angel investor katanya kayak gitu. Oh my god. Susah banget loh. Angel investor dicari, dia mau jadi angel investor. Oke deh, nih kita mau bantuin bayarnya. Oke. Nah, sampai waktu pas pada tahun 2018 menjelang terakhir, tiba-tiba angel investor gue dan Ratih dia mau berhenti kerja, mau rencana pensiun. Waduh, itu kan ibaratnya kan kayak income gue nih belum bisa nutup nih dari Pijaru dan si Pijaru dan si freelance. Nah, pas lagi di saat itu tuh kayak waduh ini gimana nih? Ini bayar KPR nih gede banget nih kalau misalnya nggak ada tua ini. Nah, nggak tahu gimana ternyata Dimas Dimbo, si Dimbo Let's Go itu ngabarin gua nge-WhatsApp, Dir, lu tertarik nggak mau kerja di sini? Kenapa? Kerja di sini di mana, Dim? Di Singapura ya, di kantor gua gini-gini. Nah, itu menurut gua itu momen yang kayak tiba-tiba kok bisa sih di saat benar-benar kayak lagi kritis banget, tiba-tiba si Dimas Dimbo Let's Go. Lagunya waktu pas kita kuliah itu tiba-tiba dia ngontek gue gitu, dan menurut gue ya udah itu sih menurut gue itu momen-momen dimana kayak lagi kritis banget. Gue juga nggak kebayang sih kalau misalnya gue dengan yang masih di Jakarta itu, yang gue benar-benar kayak harus begadang-begadang buat ngambil freelance nih buat demi hidupnya tuh bisa balance lah gitu. Nah itu tuh kalau misalnya nggak ada tawaran ini, walaupun tawaran ini bukan tawaran motion grafik dan apa-apa ya, dan bukan maksudnya ada di dunia gue sikat lah pokoknya semuanya. Dan tapi itu masih enjoy juga kan? Iya, masih nyambung lah pokoknya. Wah, jauh kan? Timeline-nya lumayan ya. Jauh banget. Kalau yang gue nonton itu dark, kayak ini bright lah gitu. Dan tanpa disadari, selama kita berbuat baik sama siapapun, ikhlas, nggak minta imbalan, kayak Tuhan bakal ngegantiinnya tuh kapan nggak tahu, gimana caranya, dengan siapa, melalui siapa,
Iya, apa betul. efeknya. Kayak ya udah lu tetap, mungkin pesannya kayak ya udah lu tetap berbuat baik aja, ngikutin apa yang tertulis sama yang di atas. Iya, Ini iya. biar gue yang atur hidup lu deh, lu tenang aja gitu ya kali ya. Totalitas ya pokoknya, totalitas kerja keras. Iya, iya, iya. Kerja keras totalitas, lu mau ngerjain apa aja yang dianggap sepele sama orang, lu kerjain itu tuh selalu totalitas. Maksudnya mau kayak berbuat baik gitu sama orang juga, ya udah totalitas. Tahun 2000 sekian, 2020 Dark 30 kayak Dark kan beberapa tahun Iya, dulu. iya. Kayak yang gue lakuin sekarang tuh bakal ada nanti tuh. Iya. Lu gak bakal Iya, nyangka deh totalitas. pokoknya. Gak bakal nyangka. Siap. Oke, di Cok udah ada lagi Cok. Waktunya pas. Waktunya pas. Keren. Dira, thank you banget waktunya. Iya. Tadi udah sharing-sharing tentang karir, pandemik, hal-hal positif sama miracle happens yang pernah terjadi dalam hidup lo. Iya. Thank you, Dir. Ya, thank you Gal. Banyak. Terima kasih, Mas Dira. Thank you banget.